Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bahan utama dari bacaan kita untuk khotbah minggu ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah menyatakannya. Amin. Firman Tuhan. Tema kita, di dalam Dia ada hidup. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bersyukur kita bahwa kita sudah ada di minggu pertama di tahun 2025 ini. Satu pertanyaan penting bagi kita untuk menjadi bahan perenungan dan refleksi dalam memulai langkah di minggu ini. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara berada dalam kegelapan? Jujur saja saudara-saudara, kita harus akui bahwa kegelapan membuat hati kita gelisah, membuat kita khawatir, bahkan membuat kita takut. Kegelisahan muncul karena aktivitas kita terhenti. Apalagi jika kita sedang mengerjakan hal yang paling penting berkaitan dengan tugas atau pekerjaan yang harus kita selesaikan
untuk kita pertanggungjawabkan secepatnya. Ada rasa khawatir, apalagi terkait dengan anak-anak yang kita tinggalkan di rumah. Kita akan gelisah memikirkan mereka, bagaimana keadaan mereka di tengah kegelapan yang terjadi. Ada rasa takut, karena kita tidak bisa melihat situasi sekeliling kita. Kita takut melangkah, sebab bisa jadi kita akan terperosok, bahkan kepala kita akan terbentur, dan lain sebagainya. Yang jelas saudara-saudara, bahwa kegelapan tidak akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi setiap orang yang mengalaminya. Dengan demikian saya mau tegaskan bahwa manusia, kita semua, saudara dan saya, sangat-sangat membutuhkan terang. Kalau tidak ada terang, manusia tidak dapat menjalani hidupnya secara baik. Tetapi tahukah saudara-saudara, bahwa ada yang lebih menakutkan daripada kegelapan jasmani, yaitu kegelapan rohani. Manusia mengalami kegelapan rohani sejak kejatuhannya ke dalam dosa. Dosa telah memisahkan manusia dari Allah yang Maha Kudus, Sang Terang dan sumber terang yang sejati. Manusia yang hidup dalam kegelapan dosa tidak memiliki pengharapan dan harus mengalami kebinasaan. Saya sangat tertarik saudara-saudara dengan cerita yang merupakan legenda dari orang-orang Yahudi tentang penciptaan. Saat Allah bermaksud menciptakan manusia, para malaikat memberikan pandangannya masing-masing. Malaikat keadilan datang menghadap Tuhan dan berkata, "Tuhan, jangan Engkau ciptakan manusia, karena mereka akan bertindak jahat kepada semuanya, mengeksploitasi alam untuk pemuasan hawa nafsunya, dan manusia juga akan saling menindas satu sama lain." Lalu malaikat kebenaran berkata, "Benar Tuhan, jangan ciptakan mereka, karena mereka pasti akan berdusta. Mereka pasti melecehkan kebenaran dan bahkan mencoba untuk menipu Allah." Lalu malaikat kekudusan mendukung pendapat kedua rekannya. Ia mengatakan, "Benar Tuhan, mereka pasti akan hidup sesat, dan lebih daripada itu ia akan menghina kesucian-Mu." Kemudian majulah malaikat cinta kasih dan berkata, "Tuhan, ciptakanlah mereka, karena ketika mereka berdosa, Aku akan datang pada mereka dan mewartakan cinta kasih-Mu, agar mereka berbalik kepadamu." Jadi saudara-saudara, sejak dunia dan manusia tercipta, sesungguhnya sejarah selalu dipenuhi dan diwarnai dengan kasih Allah. Cinta kasih adalah jati diri Allah yang paling utama, yang akan selalu hadir dalam hidup manusia. Sekalipun dalam kenyataannya, manusia selalu menghina dan melecehkan kehadiran, menghina dan melecehkan kebenaran, bahkan menginjak-injak kekudusan Allah. Itulah sebabnya Yohanes menulis, Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah bukan hanya bersifat pengasih, tetapi Allah hakikatnya adalah kasih. Nah, kedatangan Kristus merupakan wujud dari kasih Allah yang dahsyat dan sempurna itu. Kedatangannya memberikan pengharapan baru. Dan di sini merujuk pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ini yang menjadi bahan utama khotbah di minggu ini. Saya mau menjelaskan dua hal. Yang pertama, Yesus Kristus adalah firman yang telah ada sebelum kedatangannya secara fisik ke dalam dunia ini. Dia adalah pribadi yang dari kekekalan sudah berada bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia adalah hikmat Allah di dalam menciptakan segala-galanya. Karena itu segala yang ada di dalam dunia ini termasuk kita, ada karena Dia. Itu berarti keberadaan alam dan manusia sepenuhnya berada di dalam kendalinya dan menjadi alamat dari kasih-Nya yang sempurna. Dan karena itu pula alam dan manusia harus memuliakan Dia. Yang kedua, saudara-saudara, Dia adalah firman yang telah datang ke dalam dunia dan menjadi manusia. Dunia dan manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu adalah kegelapan yang sangat mengerikan. Untuk itu Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, masuk dalam realita dunia dan realita manusia yang gelap itu. Ia telah menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia, dan manusia yang telah jatuh dalam dosa akan dipulihkan. Ia datang membawa kabar baik. Ia datang membawa Injil. Ia datang menyampaikan evangelion supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena itu, sekali lagi saya mau katakan bahwa kedatangan Kristus memberikan pengharapan baru. Dunia yang diliputi kegelapan melihat terang yang besar, karena Ia adalah Sang Terang yang memberikan terang kehidupan kepada manusia dan dunia ini. Sangat indah penggambaran sang penulis Injil Yohanes di sini. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu berarti bahwa orang-orang yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang mendapat jaminan kehidupan. Tidak hanya kehidupan dalam kesementaraan, hidup di alam yang fana ini, tetapi lebih daripada itu, yakni kehidupan yang kekal. Karena hidup setiap orang percaya telah dijamin di dalam Dia, maka setiap kita yang percaya kepadanya tidak perlu takut lagi untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Terlebih, sang penulis menegaskan bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yakni kita yang percaya kepada Kristus, ayat yang ke-12. Nah, sekali lagi, saya mau tegaskan bahwa kedatangan Kristus memberikan pengharapan baru, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ingat, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat atau melakukan perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Tetapi saudara-saudara, di dalam kasih karunia-Nya, kita telah diciptakan menjadi manusia baru. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan mau supaya kita yang sudah mengalami kasih-Nya yang dahsyat itu menjadi pembawa cinta kasih di tengah dunia yang dipenuhi amarah dan dendam ini. Tema kita menegaskan bahwa di dalam Dia ada hidup. Itu berarti bahwa di luar Dia yang ada hanyalah kematian. Di luar dari Tuhan Yesus tidak akan pernah ada kehidupan. Nah, karena kita telah menerima hidup dari Dia, bahkan kita berada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, maka wajib hukumnya setiap kita untuk membagi kehidupan, bukan kematian. Wajib hukumnya kita berbagi sukacita, bukan duka cita. Wajib hukumnya kita membawa dan membagi berkat,
bukan sumber masalah dan sumber kekacauan, sumber perselisihan, dan sumber pertengkaran. Yesus adalah penjelmaan isi hati Allah yang terdalam. Allah kita adalah Allah yang berempati. Empati berarti menyeberangi jurang untuk mengangkat yang terjatuh. Allah kita adalah Allah yang berempati dengan manusia, karena Dia bergerak menyeberangi jurang yang lebar dan dalam antara manusia dengan dirinya. Dia turun ke dalam dunia dan bukan hanya menjadi sama dengan manusia, tetapi menjadikan dirinya sebagai hamba yang melayani. Jika demikian hakikat dari Tuhan yang kita sembah dan yang kita imani, maka wajib hukumnya kita hidup sesuai dengan teladan yang ditinggalkannya bagi kita. Kehadiran kita harus menjadi berkat bagi orang lain, entah itu pasangan kita, entah itu anak-anak kita, entah itu saudara kita, dan siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kita. Biarlah melalui kehadiran kita, lewat kata dan lewat laku kita, lewat perbuatan kita, semua orang akan berkata, "Saat ku pandang wajahmu saudaraku, serasa aku memandang wajah Tuhanku." Terpuji namanya. Haleluya. Amin.